kita ketahui bahwa mayoritas penduduk negara ini, yakni Indonesia, adalah pemeluk agama Islam. Namun, Islam tidak datang ke Indonesia dengan begitu saja. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebarkan oleh para sahabat dan Khulafaur Rasyidin. Islam pun berkembang pesat pada periode Khalifah Harun ar-Rasyid, yakni pemimpin pemerintah Abbasiyah pada periode 1. Berikutnya, mari kita bahas perkembangan Islam pada periode Daulah Abbasiyah. Periodisasi di masa Abbasiyah dibagi menjadi 5, yaitu periode 1 pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi, yaitu Persia 1. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada periode 1. Khalifah periode pertama dikenal sebagai yang terkuat dan mencapai kemakmuran pada saat itu. Selama masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Baghdad menjadi kota yang tidak tertandingi pada abad pertengahan. Keunggulan yang tercipta pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid yakni beliau mendirikan sekolah. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid juga sangat aktif dalam menerjemahkan berbagai buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Lembaga khusus terjemah didirikan guna keperluan penerjemah akan berbagai informasi dan keilmuan yang terkandung di dalam buku asing. Selain Khalifah Harun ar-Rasyid, anaknya juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan perluasan terhadap perpustakaan terbesar yang terlengkap kala itu, yakni Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh ayahnya. Baitul Hikmah dikonstruksi menjadi lembaga pendidikan, perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Kemudian, untuk melanjutkan tradisi keilmuan yang diwarisi dari pendahulunya, maka Al-Ma'mun mengambil kebijakan untuk lebih memperbesar anggaran pendidikan dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Di samping itu, Khalifah juga cukup terbuka terhadap pluralitas masyarakat, terutama kepada bangsa Persia, dalam rangka pengembangan pendidikan, sains, dan peradaban selama masa pemerintahannya. Kemudian output dari gerakan intelektual di era Abbasiyah membawa mereka pada puncak kemajuan ilmiah. Terjemahan mendorong mereka untuk menguasai warisan intelektual dari 3 budaya, yaitu Yunani, Persia, dan India, baik di bidang agama maupun sains. Kemajuan dalam bidang agama di era Abbasiyah melahirkan ulama besar beserta karyanya. Dan periode Abbasiyah ini tercipta pula para sarjana muslim di bidang sains dan teknologi. Kesimpulannya, periode dinasti Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan dan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah adalah figur yang sangat kuat dan cinta sains. Dinasti ini menyumbang peran penting dalam gerakan penerjemahan karya-karya penting. Kegiatan literasi, baik membaca dan menulis pada periode Abbasiyah berlangsung sangat intensif. Maka tidak mengherankan pada saat itu banyak cendekiawan dan cendekiawati muslim muncul dan berkontribusi pada kemajuan sains dan agama. Sekian sekilas cerita tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua serta dapat diambil hikmahnya.